Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD yang Bapak banggakan, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Kita akan melanjutkan tentang pelajaran selanjutnya ya, setelah kemarin kita membahas tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Hari ini kita akan belajar untuk tema yang selanjutnya, yaitu tema 7 mengenai menerima qada dan qadar Allah ya. Tentunya istilah ini sudah tidak asing bagi anak-anakku kelas 1, namun anak-anakku kelas 6 maksud Bapak. Namun sebelum kita memulai pembahasan materinya, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan, sudah siap ya untuk bagaimana kita mengikuti pelajaran materi yang Pak Royan akan sampaikan ya, tentang iman terhadap qada dan qadar Allah itu ya. Kita akan bahas yang pertama tentang pengertian ya, bahwa beriman kepada qada dan qadar Allah merupakan salah satu rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi yang terakhir adalah bil qadri khairihi, dengan qada dan qadar Allah, baik itu baik dan buruknya qada dan qadar, itu adalah iman terhadap qada dan qadar. Makanya kenapa ini penting kita bahas ya anak-anak kelas 6, karena dengan kita mengetahui dan mengimani qada dan qadar Allah, nanti iman kita sebagai rukun iman yang harus kita penuhi ya, harus kita yakini betul, itu akan sempurna anak-anakku. Ya, selanjutnya Pak Royan akan sampaikan apa itu qada dan apa itu qadar ya. Jadi segala kehidupan manusia tentu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semesta alam ya. Aturan hukum semuanya baik dan buruk kita nanti tentunya sudah dipastikan oleh Allah. Nah, ketetapan-ketetapan itu telah diatur sedemikian rupa oleh Allah sejak zaman azali atau sejak zaman kita lahir, sejak zaman sebelum adanya alam semesta ini. Jadi Allah sudah menetapkan qada dan qadar Allah, takdir Allah itu sejak zaman azali, baik itu ketetapan tentang baik buruk, hidup dan mati, maupun berakhirnya alam semesta ini ya. Tentunya ini terhadap makhluk Allah. Lalu pengertian qada itu apa? Qada secara bahasa artinya keputusan ya, atau ketetapan Allah, itu qada. Jadi kalau menurut istilah ketetapan Allah ya sejak zaman azali terhadap manusia, itu namanya qada secara istilah. Jadi segala ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, sebelum kita lahir, sebelum adanya alam semesta ini, itu dinamakan sebagai qada ya. Itu anak-anakku sekalian kelas 6 yang Bapak banggakan, kita akan bahas tentang qadar Allah. Apa itu pengertian qadar ya? Qadar secara bahasa artinya memiliki atau arti ukuran ataupun ketentuan ya. Qadar yaitu memiliki arti ukuran atau ketentuan. Lalu secara istilah apa? Setelah istilah, qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya ya. Kebalikan dari qada yang kemarin ya. Jadi ketentuan dan ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali, itu pengertian qada yang kemarin. Lalu kita juga akan bahas antara qadar itu sangat berhubungan erat dengan qada ya, bahwa qada merupakan keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluk atas segala sesuatu yang akan terjadi baik di dunia
maupun di akhirat kelak, itu qada Allah. Sedangkan qadar ya ini bisa dibedakan ya. Qadar adalah segala ketentuan Allah yang telah terjadi. Itu. Lalu apa namanya? Kita tidak ada yang mengetahui qada dan qadar Allah ya. Semua manusia tidak mengetahui qada atau takdir Allah. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, qadar disebut dengan takdir ya. Disebut dengan takdir karena sesuatu yang telah terjadi. Itu paham ya anak-anakku sekalian? Ya, kalau sudah paham, kita akan bahas lebih jauh. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, qadar itu sering dinamakan dengan takdir ya. Takdir dibagi menjadi dua macam. Kita bisa bedakan ya anak-anakku nanti ya. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq ya. Takdir mubrom apa? Takdir mubrom adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia ya. Seperti apa? Seperti kematian ya, kelahiran seseorang, bodoh ataupun pandai kita nantinya gitu ya. Seseorang yang lahir, bayi yang lahir jadi laki-laki maupun perempuan, terjadinya hari kiamat atau jodohnya seseorang, itu merupakan contoh dari takdir atau qadar mubrom ya, takdir mubrom. Lalu apa? Yang kedua takdir mu'allaq ya. Takdir mu'allaq apa artinya? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Jadi kalau takdir mu'allaq itu mungkin dirubah, dapat diubah oleh manusia namun dengan jalan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar artinya berusaha dan berdoa. Contohnya, misalkan seorang anak yang bodoh namun dapat menjadi seorang anak yang pandai kalau dengan syarat anak tersebut rajin belajar. Misalkan anak-anak, makanya kita selalu diperintahkan, kita dianjurkan oleh Bapak Ibu guru untuk selalu belajar, rajin belajar agar kita bisa merubah takdir kita. Misalkan kita nggak terlalu pandai ya, belum punya pengetahuan yang luas, kita bisa menjadi anak yang pandai dan berpengetahuan luas. Lalu contoh lain, orang yang miskin, hidupnya miskin, itu dapat menjadi kaya asalkan dia selalu bekerja keras, berusaha, ya, jujur dalam berdagang misalkan, ya, berusaha dengan keras agar diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi artinya begini, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka dari contoh takdir mu'allaq tadi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, merubah nasib seorang juga. Seseorang kalau dia tidak merubahnya sendiri. Makanya diberikan keleluasaan oleh Allah untuk merubah takdir kita menjadi takdir yang baik ya, yang sesuai yang kita inginkan. Itu sekarang tadi ya, qadar atau takdir dibagi menjadi dua oleh takdir mu'allaq dan takdir mubrom ya. Lalu contoh-contoh qadar yang harus anak-anak ketahui apa saja. Yang pertama contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu contoh qadar ya, ketentuan Allah yang telah terjadi. Kenyataan terjadinya gempa bumi ya, datangnya hari kiamat, seorang yang lahir dan seorang yang mati. Lalu seseorang yang belajar tekun menjadi juara kelas ya. Seorang yang belajar tekun akan memenangi sebuah perlombaan dalam pelajaran ya. Anak yang pandai membaca Al-Qur'an ya, itu karena rajin berlatih ya, rajin belajar Al-Qur'an. Itu salah satu contohnya, contoh-contoh qadar. Lalu yang terakhir kita akan bahas bagaimana kita menjadi seorang anak yang memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada qadarnya Allah itu.
Jadi kita harus selalu berperilaku yang pertama menyadari bahwa cita-cita yang diinginkan itu harus selalu diusahakan, harus selalu diikhtiari. Itu perilaku yang harus kita praktekkan. Lalu anak-anak juga harus memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Ya, percaya diri kita mampu terhadap tugas tersebut, tugas PAI, tugas matematika, tugas tema-tema yang lain gitu ya. Misalnya diminta menjadi petugas upacara misalnya. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu. Tidak boleh kita takut gitu. Karena ketentuan Allah itu bisa diusahakan ya, tapi takdirmu alak tadi itu ya. Yang tiga, rajin belajar agar berhasil dalam menuntut ilmu. Kita harus selalu rajin belajar. Setelah terakhir, kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja agar mendapatkan rezeki yang banyak ya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan itu dapat dipahami ya. Kalau belum paham, dibaca bukunya gitu ya, dibaca bukunya berulang-ulang, pasti nanti akan paham. Nah, kalau anak-anakku sudah paham ya, Bapak harap apa yang menjadi perilaku wajib tentang kita mengimani Imam Qodok dan Qadar dipraktekkan di rumah agar kita menjadi seorang anak yang bertakwa kepada Allah ya. Bapak doakan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah ya, ilmunya selalu bermanfaat. Kita cukupkan sekian untuk pelajaran agama pada hari ini ya. Kita akan lanjutkan pada tema berikutnya di channel Pak Royan tentunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.